Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jenis-jenis kemasan bahan pangan dan fungsinya. Yang pertama, pendahuluan. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, warna, citra, topografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk melindungi produk dari kerusakan, kontaminasi, dan kehilangan kualitas. Kemasan juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan identitas produk. Yang berikut adalah jenis-jenis kemasan berdasarkan bahan kemasan. Yang pertama, kertas. Kemasan kertas masih banyak digunakan karena ramah lingkungan, mudah didaur ulang, dan dapat dicetak dengan mudah untuk keperluan branding. Akan tetapi, kemasan kertas memiliki kekurangan, yaitu kurang tahan air dan tidak sekuat plastik dan logam. Yang kedua, kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan kain. Yang ketiga adalah plastik. Kemasan plastik adalah kemasan yang paling banyak ditemui. Kemasan ini paling banyak digunakan karena sifatnya yang ringan, fleksibel, dan tahan lama. Yang berikut jenis-jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang pertama, kemasan yang dipakai berulang atau multi-trip. Kemasan multi-trip adalah jenis kemasan yang dirancang khusus untuk digunakan lebih dari satu kali. Setelah isinya habis, kemasan ini dapat dibersihkan dan diisi ulang dengan produk yang sama atau bahkan digunakan untuk tujuan lain. Contohnya botol minuman dan botol kecap. Yang kedua, kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Kemasan semi-disposable adalah jenis kemasan yang tidak langsung dibuang setelah isinya habis. Konsumen biasanya akan memanfaatkan kemasan ini untuk keperluan lain di rumah. Contohnya botol minuman dan botol kecap. Yang ketiga, kemasan sekali pakai. Kemasan sekali pakai adalah jenis kemasan yang dirancang untuk digunakan satu kali, lalu dibuang. Kemasan ini sangat praktis karena ringan, mudah dibawa, dan tidak memerlukan perawatan khusus. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, dan makanan kaleng. Jadi baik, yang berikut berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, kemasan siap pakai. Kemasan siap pakai adalah jenis kemasan yang sudah siap untuk diisi dengan produk dan digunakan secara langsung tanpa perlu proses perakitan tambahan. Contohnya wadah, botol, dan wadah kaleng. Yang kedua, kemasan siap dirakit. Jadi kemasan siap rakit adalah jenis kemasan yang masih memerlukan proses perakitan sebelum diisi dengan produk. Contohnya wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Berdasarkan struktur isi. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah lapisan kemasan yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan produk. Sederhananya, kemasan primer adalah wadah atau bungkus pertama yang menampung produk. Contohnya kaleng, susu, dan botol minuman. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah lapisan berikut yang berfungsi sebagai pelindung tambahan. Kemasan sekunder tidak langsung bersentuhan dengan produk, melainkan membungkus kemasan primer untuk memberikan perlindungan ekstra dan memudahkan dalam distribusi serta penjualan. Ketiga, kemasan tersier dan kuarter. Kemasan tersier dan kuarter merupakan lapisan perlindungan paling luar. Kedua jenis kemasan ini berfungsi untuk melindungi produk dalam jumlah besar selama proses transportasi dan penyimpanan. Yang berikut adalah fungsi kemasan. Yang pertama, fungsi protektif. Berkaitan dengan potensi produk, perbedaan iklim, prasarana, transportasi, dan saluran distribusi yang semua berdampak pada pengemasan. Dengan kemasan protektif, konsumen tidak perlu mengganggu risiko pembelian produk rusak atau cacat. Yang kedua adalah fungsi promosi. Untuk kemudahan melakukan promosi dalam pengemasan, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan produk. Berikut adalah fungsi perlindungan.
Kemasan melindungi produk dari benturan, goresan, tekanan, dan kerusakan lainnya selama proses produksi, distribusi, dan penyimpanan. Kemasan melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti kelembapan, suhu ekstrim, cahaya, dan kontaminasi. Berikut alat kemasan membantu menjaga kualitas produk seperti rasa, aroma, warna, tekstur, dan kandungan nutrisi agar tetap terjaga hingga sampai tangan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa kemasan bahan pangan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan daya tarik produk. Pemilihan jenis kemasan yang tepat sangat penting untuk memastikan produk pangan tetap aman, berkualitas, dan menarik bagi konsumen. Dengan memahami karakteristik dan fungsi masing-masing jenis kemasan bahan pangan, produsen dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengemas produk mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.